Anda memasuki zona ekonomi bisnis di program Sapa Pagi hari ini. Sebelum kami menepati janji akan berbincang dengan orang nomor satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, Freeport Indonesia, yaitu Tony Wenas, saya akan mengajak Anda dulu, kita akan tur data. Sebenarnya apa signifikan perusahaan ini untuk ekonomi Papua? Kita lihat yang pertama, saudara. Kontribusi ekonomi di tahun lalu, di 2019, Freeport Indonesia di Papua selama masa transisi dari tambang terbuka Grasberg, jumlah produksi ini ternyata anjlok 50%. Dari kapasitas normal sekitar 200.000 ton sampai 220.000 ton biji per hari, Freeport ini hanya bisa memproduksi separuhnya saja. Bahkan Badan Pusat Statistik mengonfirmasi saat produksi Freeport berkurang karena pengalihan sistem tambang. Akhirnya dampaknya ekonomi Papua juga susut. Ini bahkan minus sampai 15,72% di tahun lalu. Nah, di Papua, Freeport mengalokasikan dana sosial sampai 100 juta dolar Amerika Serikat. Dana ini juga turut menggerakkan ekonomi di Papua. Pertanyaan kedua, apa strategisnya perusahaan ini buat Indonesia? Tadi buat Papua, sekarang buat Indonesia. Kami akan gambarkan lewat dua proyek besar yang saat ini sedang dijalankan. Yang pertama ada investasi tambang bawah tanah dan yang kedua adalah smelter. Kita bahas soal operasi tambang bawah tanah dulu. Jadi sampai berakhirnya kontrak Freeport nanti di 2041. Perusahaan ini menginvestasikan 15 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita rupiahkan nilainya di atas 202 triliun rupiah. Sementara untuk proyek kedua, pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, investasi yang dianggarkan adalah 3 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita konversi sekitar 40,5 triliun rupiah. Nah, proyek ini sedang diajukan ke Kementerian SDM smelter ini agar bisa mundur karena terkendala COVID-19. Lalu pertanyaan ketiga nih, apa sebenarnya jualan utama Freeport? Mungkin kalau Anda orang awam atau masyarakat seperti biasa ini pahamnya Freeport itu jualannya emas. Freeport itu produknya emas. Bentuknya kalau kita suka lihat di film-film, di kartun-kartun, kotak-kotak gitu kayak harta karun. Tapi sebenarnya saudara, yang diproduksi Freeport Indonesia ini sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari kita. Misalnya nih, kawat, kabel, lalu ada komponen-komponen penting di elektronik yang kalau komponen itu nggak ada, si elektronik itu nggak akan berfungsi. Jadi sebenarnya jualan utama Freeport adalah katoda tembaga dengan kandungan cuprum alias tembaga sampai nilainya 99,9%. Bentuknya ini sudah lempengan dengan berat 50 kg dan 100 kg. Memang ada sih cadangan emas juga, tapi sebenarnya yang terbesar adalah tembaga. Lalu bagaimana nasib smelter PT Freeport Indonesia? Tadi kita sudah bahas ada dua produk atau dua target besar yang dilakukan. Salah satunya adalah smelter, bagaimana produksi dan juga transisi dari tambang terbuka Grasberg ke bawah tanah dan bagaimana dampaknya karena ada COVID-19. Melalui layanan Zoom kami sudah bergabung bersama Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas. Selamat pagi Pak Tony, sehat? Selamat pagi Pak Sekali, sehat. Terima kasih Pak sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Pertanyaannya, ini kan ada relaksasi yang diajukan oleh Freeport Indonesia ke Kementerian SDM soal target smelter mundur 1 tahun Pak karena COVID-19. Bagaimana hasil review dari Kementerian SDM? Jadi mungkin perlu saya jelaskan dulu bahwa komitmen kita untuk membangun smelter itu adalah 5 tahun sejak 2018 Desember. Dan dengan sebenarnya proyek itu sudah berprogres, pemasangan tanah sudah selesai dan front end engineering desainnya juga sudah selesai. Tadinya kita siap untuk konstruksi fisik di sekitar bulan Agustus dan atau awal September. Namun dengan adanya COVID ini juga major kontraktor kita dan major supplier kita itu mengalami juga kendala yang sama, yaitu terkena COVID di negaranya masing-masing. Seperti diketahui, main kontraktor kita itu adalah Chiyoda dari Jepang. Dan technology provider kita Autotech dari Finlandia dan juga main consultant kita adalah Hatch dari Kanada. Dan mereka semuanya terkena COVID. Sehingga memang terlebih lagi juga di Gresik di mana smelter itu akan dibangun juga diterapkan PSBB. Jadi praktis sudah hampir 4 bulan ini kita tidak ada kegiatan. Makanya kita ajukan kepada Kementerian SDM untuk dapat ditunda atau diberikan pelonggaran waktu sekitar 1 tahun. Proses ini sedang
sedang berjalan di SDM dan memang sampai dengan saat ini kita masih diskusi terus, belum ada persetujuan resmi dari SDM. Oke, jadi belum ada jawabannya. Tapi dengan mundurnya proses atau progres smelter ke 2024, yang juga jadi kendala adalah soal dana, Pak. Apalagi ini kan perbankan juga pasti akan hati-hati menyalurkan kredit di tengah pandemi. Sesulit apa, Pak, mendapatkan komitmen kredit perbankan saat COVID seperti saat ini? Jadi sebelum COVID itu kita sebenarnya sudah mendapat komitmen dari sejumlah bank, baik internasional maupun bank domestik untuk pembiayaan sekitar 2,8 miliar dari total 3 miliar yang dibutuhkan. Dan komitmennya sebenarnya sudah ada, namun memang begitu ada COVID ini tentu situasi akan berubah. Ya, ekonomi dunia juga akan berubah dan juga market untuk money market dan lain sebagainya juga akan berubah. Tentu akan mengalami kendala juga bagi kita. Namun saya tetap yakin bahwa dengan melihat, karena pendanaan ini adalah corporate financing, jadi PTFI memang yang akan didanai. Jadi bukan project financing. Dan tentunya akan dilihat oleh perbankan bagaimana situasi keuangan PTFI yang memang kalau dilihat dari projectionnya sampai 2041 memang itu very convincing. Dengan rencana produksi kita, dengan tambang bawah tanah yang sudah ramp up cukup cepat, melebihi dari target, dan diharapkan pada tahun 2022 sudah bisa full operation 100%, dan dari 2022 sampai dengan 2041 itu akan tetap stabil dan juga generate revenue. Jadi kalau dilihat dari segi corporate-nya ini memang akan sangat menjanjikan. Tapi memang seperti saya sampaikan tadi di situasi perekonomian dunia ini kita mengalami gangguan akibat COVID tentu tidak semudah apabila sebelum COVID. Tapi ada komitmen dari holding untuk bantuan dana, Pak? Jadi kalau dari holding baik dari Freeport-McMoRan dan dari Inalum tentu mereka standby. Tapi kami akan berusaha, saya akan berusaha bahwa PTFI tetap akan memfinance proyek itu sendiri. Maksudnya memfinance sendiri adalah mencari pinjaman dari bank untuk mendanai dan akan membayar sendiri pengembalian dana itu. Karena kalau dilihat dari EBITDA kita nanti di sekitar tahun 2023, 2022, 2023 ke depan itu bisa hampir 4 miliar dolar EBITDA-nya dan tentu ini adalah satu situasi ekonomi atau financial yang sangat sehat untuk bisa repay the debt. Pak Tony juga tadi sempat menyebut soal operasional underground mining, tapi yang disebut adalah ketika nanti operasional 100% di 2022. Ini berarti dari 2020 ini ke 2022 masih masa transisi, Pak. Bagaimana dampaknya? Lalu sebenarnya kendalanya apa sih, Pak, di masa transisi ini? Jadi seperti diketahui bahwa kita tadinya punya dua metode penambangan, yaitu penambangan open pit dan penambangan bawah tanah. Dan di tahun 2019 itu tambang Grasberg open pit sudah selesai karena memang sudah terlalu dalam dan sudah terlalu lebar sehingga kita melakukan transisi ke tambang bawah tanah. Jadi mulai tahun 2019 produksi kita turun ke 40% dan 2020 ini kira-kira sekitar hampir 60%, 2021 akan mulai naik lagi. Problemnya adalah tambang bawah tanah itu tidak bisa dikerjakan sepenuhnya apabila open pit yang berada di atasnya itu masih beroperasi. Jadi memang harus berhenti dulu open pit-nya, baru tambang bawah tanah yang persis berada di bawahnya itu dapat fully develop. Itu tantangan utamanya dan tantangan yang keduanya adalah bahwa untuk transisi karyawan-karyawan yang tadinya ada di tambang terbuka untuk dapat di-train, dan itu sudah dilakukan untuk dapat ditempatkan di tambang bawah tanah dan juga tempat lainnya di wilayah perusahaan. Berarti tambang open pit itu masih ada yang beroperasi, Pak? Kalau tadi Pak Tony bilang sebenarnya yang di bawah belum 100% operasional. Jadi tambang yang di open pit-nya sekarang sudah selesai, sudah nggak ada aktivitas. Sehingga yang di bawahnya itu bisa 100% operasional. Jadi kita lagi ramp up sekarang, semua sesuai target. Bahkan tahun ini walaupun situasi COVID juga kita teman-teman di lapangan semuanya melakukan pekerja dengan hebat. Bisa melebihi dari target yang ditetapkan dan rencana pengembangan tambang bawah tanah itu semuanya sesuai dengan target bahkan melebihi dari target development tersebut. Tapi ada titik-titik yang memang karena COVID ini harus berhenti atau tidak, Pak, di operasional Freeport Indonesia? Jadi semua kita tetap, pertama yang kita lakukan adalah kita lockdown Tembagapura. Jadi kita tutup Tembagapura, bahkan saya pun nggak boleh ke Tembagapura. Jadi betul-betul kita lockdown. Sehingga memang ada
kendala yaitu orang-orang yang bekerja di sana, akhirnya mereka tidak bisa rotasi. Sistem rotasinya diperpanjang, tapi dengan sistem yang kita terapkan di sana, di mana semua protokol COVID itu kita jalankan dengan sangat tegas, dan termasuk jaga jarak, penggunaan masker, dan lain sebagainya, itu kita semua juga kita tracing ya. Kalau ada yang terinfeksi, kita tracing sehingga bisa betul-betul terdata semuanya. Memang angka COVID di Tembagapura cukup tinggi, sekitar 235, namun angka kesembuhannya juga memang sangat tinggi, paling tinggi di Indonesia, mungkin lebih dari 80% kesembuhan. Sehingga total aktifnya memang tidak terlalu banyak. Oke, dengan produksi tentu bisa saya katakan ini terhambat jadinya ya Pak ya, karena COVID juga. Bagaimana dampaknya ke permintaan tembaga ini? Kuartal 2 sudah selesai, bagaimana permintaannya? Dan kita tahu bahwa harga tembaga ini lagi turun. Bagaimana dampaknya Pak Tony? Jadi memang kalau pasar tembaga itu kalau kita lihat ya, walaupun sebelum COVID dan setelah COVID, pasarnya tetap ada. Jadi permintaan dari customer kita, mereka tetap berproduksi walaupun terkena COVID, mereka tetap berproduksi sehingga konsentrat tembaga kita ini masih tetap dibeli oleh mereka. Dan sebelum COVID itu harga sempat turun, harga tembaga turun sampai sekitar 2,3 dolar per pound. Namun sekarang perlahan-lahan mulai naik lagi, sekarang ini sudah menjadi 2,7 dolar per pound tembaga. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya ada situasi ekonomi di dunia yang terkena dampak COVID, namun di satu sisi ada beberapa mineral itu tetap demand-nya menaik kembali. Salah satunya tembaga ya Pak? Salah satunya tembaga. Oke. Nah, sekarang kita bicara yang soal lebih umum nih Pak. Kalau masyarakat banyak baca berita nih soal gangguan keamanan di Papua, lalu juga di Freeport, dan yang terakhir 2 pekan lalu ini sempat ada perbedaan pandangan Pak antara anggota Dewan dengan holding tambang dari Freeport yaitu Mine ID. Nah, apakah operasional Freeport ini terganggu dan juga ini berarti ada kerikil-kerikil ya Pak? Bisa mempengaruhi nggak sih Pak soal untuk pandangan kreditur nih kepada Freeport Indonesia? Pertama masalah keamanan. Masalah yang sangat penting. Kalau saya bilang itu bukan kerikil, kalau masalah keamanan itu mungkin batu besar. Jadi masalah keamanan terus terang safety dan security adalah hal utama yang kita lakukan untuk karyawan-karyawan kita di dimanapun berada. Dan masalah keamanan ini menjadi gangguan yang utama bagi kita. Yaitu barangkali sudah lebih dari 100 kali terjadi penembakan di daerah kerja kita. Dan sudah menewaskan sekian banyak karyawan. Terakhir ada karyawan asing juga yang di bulan Maret juga tertembak mati persis di depan kantor kita di Kuala Kencana. Tentu ini kita sangat terganggu, dan bahwa rasa aman dari karyawan dan keluarganya itu paling utama bagi kita supaya mereka bisa bekerja dengan tenang, bisa bekerja dengan nyaman dan aman. Jadi kita juga terus bekerja sama dengan aparat keamanan, dengan pemerintah Indonesia untuk dapat mengatasi atau menjaga situasi keamanan di daerah kerja kita dengan baik. Dan yang kedua soal apa yang terjadi belakangan ini, saya melihat bahwa memang stakeholders kita kan banyak. Apakah itu DPR, apakah itu kemudian pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga masyarakat dalam hal ini LSM dan lain sebagainya. Dan masing-masing punya persepsi atau pemandangan sendiri untuk melihat satu hal. Soal divestasi ini juga ada berbagai pandangan mengenai divestasi ini. Namun yang bisa saya sampaikan adalah bahwa divestasi ini sudah selesai, 51,2% sudah dibeli oleh pemerintah melalui PT Inalum dan sudah dibayar, sudah selesai semuanya, tinggal mungkin memang Inalum menerbitkan bond, dan itu satu proses yang biasalah dalam dunia korporasi, baik di nasional maupun global. Penerbitan bond itu suatu hal yang biasa untuk mendapatkan pendanaan dan lain sebagainya. Sekarang marilah kita fokus untuk bagaimana kita terus PT FI bisa dapat terus berproduksi sesuai dengan rencana supaya tetap dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara ini, dan juga termasuk bagi pemegang saham dalam hal ini Inalum dan Freeport-McMoRan. Oke, terakhir Pak, tadi Pak Tony bilang bahwa di Tembagapura dengan tingkat COVID yang cukup tinggi tapi tingkat kesembuhannya juga tinggi 80%. Untuk karyawan Freeport sudah melakukan hal-hal sesuai dengan protokol kesehatan. Apa yang dilakukan Freeport, pertanyaannya Pak, untuk penduduk Papua di luar karyawan Freeport Indonesia?
Jadi untuk penduduk Papua juga, penduduk masyarakat yang di sekitar wilayah kerja kita pertama yang terpenting utama adalah kita memberikan penjelasan kepada mereka, sosialisasi bagaimana bahayanya COVID itu dan bagaimana pentingnya bagi kita untuk menjaga kesehatan kita termasuk protokol-protokol COVID. Dan ini sudah kita lakukan dari awal berita COVID itu di sekitar awal Februari sudah kita lakukan. Dan itu kita lakukan terus. Dan juga kita lakukan rapid test untuk masyarakat di sekitar kita. Jadi mereka-mereka yang terduga itu langsung kita, karena kita ada beberapa klinik ya yang buat masyarakat, ada rumah sakit mitra masyarakat juga yang bagi masyarakat Papua yang berdiam di masyarakat 7 suku Papua yang berdiam di Timika itu berobat gratis dari mulai masuk angin sampai dengan operasi besar, mereka semuanya gratis. Dan ini terus kita lakukan. Kita juga sudah mendatangkan 2 mesin PCR di wilayah kerja kita, baik untuk karyawan kita dan untuk masyarakat sekitar. Itu dengan kapasitas 200 tes per hari untuk per unit, jadi 400 tes per hari. Itu juga bisa melayani masyarakat di Kabupaten Mimika dan juga masyarakat di kabupaten lain yang sekitar Kabupaten Mimika. Jadi ini kita terus bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mimika dan juga gugus tugas COVID nasional untuk dapat terus mendata dan memberikan terus sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar kita untuk tetap menjaga kesehatan dan mempertahankan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony Wenas untuk penjelasan pada pagi hari ini. Sudah bergabung juga di Kompas TV. Terima kasih Pak, sehat selalu. Kami akan kembali lagi juga usai jeda, Saudara. Kami punya informasi soal kalau Anda nih punya tujuan investasi jangka menengah, ingat investasi aman harus jadi pilihan saat pandemi. Pilihannya kami hadirkan usai jeda.